Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan menjelaskan materi terkait analisis kation. Namun, sebelum masuk kepada penjelasan terkait analisis kation, saya bersama teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Yohana Desiana Lamapahang, nomor induk mahasiswa 194 111 064. Saya dari kelas Farmasi B semester 4. Perkenalkan, nama saya Ririn Rianti Koten dengan NIM 194111095 dari kelas Farmasi C semester 4. Perkenalkan, nama saya Yohanita Febriani Luji, nomor induk mahasiswa 194111065 dari kelas Farmasi B semester 4. Nama lengkap saya Maria Marsiana Bano, NIM 194111024 dari kelas Farmasi A semester 4. Perkenalkan, nama saya Maria Stefani Teva. Saya dari kelas Farmasi B dengan NIM 194111051. Perkenalkan, nama saya Yuliana Karanina Seran, nomor induk mahasiswa 194111033 kelas Farmasi B semester 4. Kami dari kelompok 8 program studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Jadi, kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap reagensia. Dengan memakai apa yang disebut reagensia golongan secara sistematik, dapat kita tetapkan ada tidaknya golongan-golongan kation dan dapat juga memisahkan golongan-golongan ini untuk pemeriksaan secara selektif. Reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation pada umumnya adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Jadi, klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Seperti yang sudah dikatakan di awal, pada umumnya kation dibagi menjadi 5 golongan. Kation golongan pertama akan membentuk endapan putih ketika direaksikan dengan amonium sulfida akan membentuk asam klorida. Ion-ion yang termaksud dalam golongan ini adalah timbal, raksa, dan perak. Kation golongan 2 apabila direaksikan dengan hidrogen sulfida akan menghasilkan endapan kuning dalam suasana asam mineral encer. Ion-ion yang termaksud dalam golongan ini adalah merkurium 2, tembaga, kadmium, bismut, stibium, dan timah. Kation golongan 3 apabila direaksikan dengan amonium sulfida akan membentuk endapan hijau atau hijau kotor dalam suasana netral. Kation golongan ini antara lain nikel, besi, kromium, aluminium, seng, mangan, dan kobalt. Kation golongan 4 apabila direaksikan dengan amonium karbonat maka akan membentuk endapan putih dalam suasana netral atau sedikit asam. Sedangkan kation golongan 5 adalah golongan sisa yang tidak membentuk endapan apapun apabila direaksikan dengan keempat reagensia golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Slide selanjutnya tentang prinsip percobaan. Melakukan uji identifikasi kation berdasarkan reaksi yang dihasilkan dengan reagen yang disediakan dalam laboratorium serta menganalisa reaksi yang terjadi dalam uji tersebut. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, alat-alat yang akan digunakan: tabung reaksi, sikat tabung, rak tabung, pipet tetes, penangas air, batang pengaduk, botol semprot, papan hitam putih, dan kamera. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu AgNO3 atau perak nitrat, CuSO4 atau tembaga 2 sulfat, FeSO4 atau besi 2 sulfat, FeC
MnCl3 atau besi 3 klorida, MnSO4 atau mangan 2 sulfat, BaCl2 atau barium klorida, CaCl2 atau kalsium klorida, NaCl atau natrium klorida, MgSO4 atau magnesium sulfat, KCl atau kalium klorida, NH4Cl atau amonium klorida aqueous, dan larutan-larutan pereaksi. Berikutnya prosedur kerja. Yang pertama AgNO3 0,1 m. Yang pertama 3 tetes AgNO3 ditambah dengan 5 tetes larutan HCl. Yang kedua 3 tetes larutan AgNO3 ditambah dengan 5 tetes larutan NaOH. Yang ketiga 3 tetes AgNO3 ditambah dengan 5 tetes larutan Ki. Dan yang keempat 3 tetes AgNO3 ditambah 5 tetes larutan K2CrO4. Yang kedua CuSO4 0,25 m. Yang pertama 5 tetes CuSO4 ditambah dengan 3 tetes larutan NaOH. Yang kedua 5 tetes CuSO4 ditambah dengan 5 tetes larutan Ki. Yang ketiga 5 tetes CuSO4 ditambah dengan 3 tetes larutan KCNS. Yang keempat 5 tetes CuSO4 ditambah dengan 3 tetes larutan NH4. Yang kelima 5 tetes CuSO4 ditambah dengan 3 tetes larutan NH4CNS. Yang berikutnya FeSO4 atau besi 2 sulfat 0,5 molar buat segar. Yang pertama 5 tetes besi 2 sulfat ditambah 5 tetes larutan natrium hidroksida. Yang kedua 5 tetes besi 2 sulfat ditambah 5 tetes larutan kalium ferrosionida. Yang ketiga 5 tetes besi 2 sulfat ditambah 5 tetes larutan kalium ferrisionida. Yang keempat 5 tetes besi 2 sulfat ditambah 5 tetes larutan natrium sulfida. Yang berikutnya FeCl3 atau ferriklorida 0,5 molar. Yang pertama 5 tetes larutan ferriklorida ditambah 5 tetes larutan kalium ferrosionida. Yang kedua 5 tetes larutan ferriklorida ditambah 5 tetes larutan natrium hidroksida. Yang ketiga 5 tetes larutan ferriklorida ditambah 5 tetes larutan natrium sulfida. Yang keempat 5 tetes larutan ferriklorida ditambah 5 tetes larutan amonium tiosianat. Yang kelima 5 tetes larutan ferriklorida ditambah 5 tetes larutan kalium ferricyanida. Yang berikutnya BaCl2 atau barium klorida 0,25 molar. Yang pertama 5 tetes larutan barium klorida ditambah 5 tetes larutan asam sulfat encer. Yang kedua zat hasil ditambah 5 tetes larutan campuran asam klorida dibanding asam nitrat dan hasilnya 3:1. Yang ketiga 5 tetes larutan barium klorida ditambah 5 tetes larutan kalium kromat. Yang keempat 5 tetes larutan barium klorida ditambah 5 tetes larutan amonium karbonat. Yang kelima 7 tetes larutan barium klorida dikeringkan di dalam cawan penguap ditambah etanol 0,5 ml lalu dinyalakan. Dan yang keenam 5 tetes larutan barium klorida ditambah 5 tetes larutan natrium sulfida. Hasil percobaan analisis kation menggunakan sampel AgNO3 sebanyak 0,1 m. Percobaan yang pertama menggunakan 3 tetes AgNO3 ditambah 5 tetes larutan HCl, maka akan terjadi endapan putih. Endapan larut dalam NH4OH dan bila ditambah asam nitrat, maka akan terbentuk endapan putih lagi. Reaksinya yaitu yang pertama, AgNO3 ditambah HCl, maka akan menghasilkan AgCl ditambah HNO3. Reaksi yang kedua, AgCl ditambah 2NH4OH,
akan menghasilkan AgNH3 2 kali Cl ditambah 2H2O. Reaksi yang ketiga, AgNH3 2 kali Cl ditambah 2HNO3 akan menghasilkan AgCl ditambah 2NH4NO3. Percobaan yang kedua, menggunakan 3 tetes AgNO3 ditambah 5 tetes larutan NaOH, maka akan terdapat endapan hitam dari AgOH. Warna larutannya abu-abu. Reaksinya yaitu yang pertama, AgNO3 ditambah NaOH, maka akan menghasilkan AgOH yang sebagai endapannya ditambah NaNO3. Percobaan yang ketiga, menggunakan 3 tetes AgNO3 ditambah 5 tetes larutan Ki, maka akan terjadi endapan kuning. Reaksinya yaitu AgNO3 ditambah Ki, maka akan menghasilkan Agi ditambah KNO3. Percobaan yang keempat, menggunakan 3 tetes AgNO3 ditambah 5 tetes larutan K2CrO4, maka akan terjadi endapan coklat dari Ag2CrO4. Warna larutannya yaitu kuning. Reaksinya yaitu 2AgNO3 ditambah K2CrO4, maka akan menghasilkan Ag2CrO4 yang sebagai endapannya ditambah 2KNO3. Yang pertama, CuSO4 0,25 molar. Yang pertama, 5 tetes CuSO4 ditambah 3 tetes larutan NaOH, terdapat endapan hitam AgNO. AgNOH warna larutannya bening. Reaksinya 2 AgNOH ditambah K2CrO4 Ag2CrO4 menghasilkan 2KNO3 ditambah K2CrO4. Yang kedua, 5 tetes CuSO4 ditambah 5 tetes larutan kalium iodida akan terjadi endapan putih dan larutan coklat. Reaksinya 2 CuSO4 ditambah 4 Kl Cu2S ditambah 2K2SO4 tambah 2. Yang ketiga, 5 tetes CuSO4 ditambah 3 tetes larutan NH4OH, terdapat endapan berwarna biru muda. Reaksinya CuSO4 H2O ditambah NH4OH menghasilkan CuNH3 ditambah 4SO4. Yang berikut, 5 tetes CuSO4 ditambah 3 tetes larutan NH4CNS akan terjadi endapan berwarna hitam. Reaksinya CuSO4 ditambah NHCNS, Cu menghasilkan CuCNS2 ditambah NH4 2SO4. Yang berikut, FeSO4 0,5 molar buat segar. Yang pertama, 5 tetes FeSO4 ditambah 5 tetes larutan NaOH akan terjadi endapan berwarna hijau kotor. Reaksinya FeSO4 ditambah NaOH FeOH 2 ditambah 2A2SO4. Yang kedua, 5 tetes FeSO4 ditambah 5 tetes larutan K4 FeCN6 akan terjadi endapan berwarna biru. Reaksinya 2 FeSO4 ditambah K4 FeC6 menghasilkan Fe2 FeC6 ditambah 2K2SO4. Yang berikut, 5 tetes FeSO4 ditambah 5 tetes larutan K3 FeCN6 akan terjadi endapan berwarna biru.
Reaksinya 3 FeSO4 ditambah 2 KFeCN6 menghasilkan Fe3 FeCN6 tambah K2SO4. Yang terakhir, 3 tetes FeSO4 ditambah 5 tetes larutan Na2S akan terjadi endapan berwarna hitam. Reaksinya FeSO4 ditambah Na2S akan menghasilkan FeS ditambah Na2SO4. Yang pertama, FeCl3 0,5 molar. Jadi, 5 tetes larutan FeCl3 ditambah 3 tetes larutan K4FeC6 kali akan terjadi endapan biru tua. Nah, reaksi yang terjadi adalah 4 FeCl3 ditambah 3 K4FeCN6 kali akan menghasilkan Fe4FeCN6 kali tambah 12 KCl. Yang berikutnya, 5 tetes larutan FeCl3 ditambah 3 tetes larutan NaOH akan terjadi endapan coklat. Nah, reaksi yang terjadi adalah FeCl3 ditambah 3 NaOH menghasilkan FeOH ditambah 3 NaCl. Yang berikutnya adalah 5 tetes FeCl3 ditambah 5 tetes larutan Na2S akan terjadi endapan hitam. Nah, di sini reaksi yang terjadi adalah 2 FeCl3 ditambah 3 Na2S akan menghasilkan Fe2S ditambah 6 NaCl. Nah, yang berikut 5 tetes FeCl3 ditambah 5 tetes larutan NH4CNS akan terjadi larutan merah tua. Di sini juga reaksi yang terjadi itu adalah FeCl3 ditambah 3 NaH4CNS FeCNS 3 kali ditambah 3 Na4Cl. Selanjutnya 5 tetes FeCl3 ditambah 5 tetes larutan K3FeC6 kali itu akan terjadi endapan biru tua. Nah, reaksi yang terjadi di sini adalah FeCl3 ditambah K2FeCN menghasilkan FeCN tambah 3 KCl. Selanjutnya BaCl2 0,25 molar. 5 tetes larutan BaCl2 ditambah berapa tetes larutan H2SO4 encer. Nah, saat hasilnya itu beberapa tetes larutan campuran HCl HNO3 3/1 itu akan terjadi endapan putih. Sekian penjelasan terkait materi analisis kation dari kelompok kami. Terima kasih.